Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Nah, pada video pembelajaran IPS kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari mobilitas sosial, di mana ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah cara melakukan mobilitas sosial. Subtopik yang kedua, dampak positif dan dampak negatif dari mobilitas sosial. Dan subtopik yang ketiga nanti adalah pluralitas masyarakat Indonesia yang kita kaji melalui pluralitas agama, gitu ya, perbedaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita bahas subtopik yang pertama di video pembelajaran ini, yaitu tentang cara melakukan mobilitas sosial. Jadi dalam hal ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencapai atau melakukan mobilitas sosial, ya, mengalami perubahan status sosial atau kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Cara yang pertama adalah melalui perkawinan, ya. Dalam hal ini perkawinan yang dimaksud adalah ketika seseorang misalnya menikah dengan orang lain yang statusnya lebih tinggi, maka otomatis orang tersebut ya akan dipengaruhi juga statusnya, ya. Katakanlah seorang perempuan yang dinikahi oleh bangsawan, ya, maka perempuan tersebut akan otomatis naik statusnya dari sebelumnya, ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian cara yang kedua adalah peningkatan standar hidup, ya. Ketika seseorang meningkatkan standar hidupnya, biasanya otomatis mobilitas sosialnya juga akan berubah, begitu ya. Kemudian yang ketiga, perubahan tempat tinggal. Ini merupakan cara melakukan mobilitas geografis, ya. Ketika seseorang berpindah tempat tinggal, maka mobilitas geografis sudah terjadi, ya. Kita tahu bahwa mobilitas geografis itu adalah perubahan tempat tinggal, ya. Yang keempat adalah upaya meningkatkan penghasilan. Ketika seseorang berupaya atau berusaha meningkatkan penghasilan, ya, biasanya mobilitas sosialnya juga terjadi, ya. Karena kadang-kadang peningkatan penghasilan itu bisa direalisasikan, ya, bisa dicapai melalui peningkatan jabatan, katakanlah, ya. Sehingga ketika semakin meningkat jabatan berarti mobilitas sosialnya juga sudah pasti berubah, ya. Yang kelima adalah perubahan nama yang diidentifikasi pada posisi sosial tertentu. Jadi nama dalam masyarakat itu bisa mengidentifikasi posisi seseorang dalam status sosialnya di masyarakat, kedudukannya dalam masyarakat, ya. Nah, kemudian cara berikutnya adalah melalui prestasi. Ketika seorang mencapai prestasi tertentu, misalnya prestasi dalam pekerjaannya, biasanya juga jabatannya juga akan semakin naik, mobilitas sosialnya akan berubah, begitu ya. Cara yang terakhir adalah perubahan tingkah laku, ya. Tingkah laku yang berubah dalam diri seseorang itu kadang-kadang bisa merubah mobilitas sosialnya juga, ya. Karena perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik bisa membuat seseorang semakin tinggi kualitas hidupnya, ya, sehingga dipandang masyarakat lebih maju dari sebelumnya. Kadang-kadang juga bisa mempengaruhi persepsi masyarakat tentang individu tersebut, ya. Persepsi yang berbeda ke arah yang positif akan bisa merubah kedudukannya juga dalam masyarakat, ya. Berikut adalah subtopik kita yang kedua, yaitu dampak dari mobilitas sosial. Perubahan status sosial dalam masyarakat itu selain berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Coba kita kaji satu persatu. Kita mulai dari dampak positif dari terjadinya mobilitas sosial pada masyarakat. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk maju. Jadi, ketika tersedia misalnya berbagai kedudukan atau berbagai jabatan dalam masyarakat, entah itu dalam status sosial, dalam pekerjaan,
maka akan mendorong seseorang untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi, begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa salah satu dampak positif dari mobilitas sosial semakin mendorong seseorang untuk maju atau mencapai jabatan yang lebih tinggi. Lalu dampak yang kedua, positif yang kedua, yaitu mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial yang terjadi bisa mampu mempercepat perubahan sosial. Katakanlah di Indonesia bahwa mobilitas sosial ini bisa mempercepat perubahan masyarakat dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Tentu perubahan sosial yang diharapkan itu harus dibarengi dengan kualitas tenaga kerja ataupun sumber daya manusia yang tinggi ya. Jadi perubahan sosial itu bisa dicapai melalui kualitas sumber daya manusia atau penduduk yang tinggi ya. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi itu bisa dicapai melalui pendidikan. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah diraihnya suatu tingkat kesejahteraan sosial. Jadi ketika seseorang mengalami mobilitas sosial vertikal naik atau kedudukannya lebih tinggi dari sebelumnya, maka ada prestasi atau raihan yang didapatkan, begitu ya. Itu dampak positif. Lalu dampak negatifnya, yang pertama adalah menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Ini secara umum dialami oleh orang-orang yang kedudukannya turun, kedudukannya berubah lebih rendah dari sebelumnya. Katakanlah seseorang yang dipecat dari jabatannya, seorang manajer yang berubah menjadi karyawan biasa, maka dia akan cemas hingga stres, begitu ya. Lalu yang kedua, dampak yang kedua, munculnya keretakan dalam hubungan primer ya. Nah, kita tahu bahwa untuk mencapai posisi tertentu seringkali terjadi persaingan, begitu ya. Persaingan, katakanlah untuk mencapai posisi dalam pekerjaan, terjadi persaingan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, sehingga hubungan itu bisa semakin jauh ataupun retak, begitu ya, hubungan yang kurang baik. Lalu dampak negatif yang ketiga, menimbulkan konflik antar kelas, antar kelompok sosial, antar generasi ya. Nah, konflik sosial ini kan pertentangan dalam masyarakat ya. Jadi ketika terjadi persaingan yang saya katakan tadi, tidak jarang juga hingga pada konflik, begitu ya. Persaingan yang berubah menjadi konflik. Misalnya konflik atau pertentangan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Kadang-kadang juga konflik ini bisa terjadi akibat terjadinya atau akibat adanya perilaku curang, gitu ya. Perilaku curang dari persaingan. Nah, dikatakan konflik antar kelas, katakanlah konflik antara buruh atau tenaga kerja dengan pemimpin perusahaan atau majikan misalnya. Buruh kadang-kadang menuntut kenaikan gaji atau kenaikan upah, begitu ya, atau menuntut kenaikan status sosial mereka. Kadang-kadang itu tidak sesuai dengan harapan perusahaan atau harapan majikannya, sehingga terjadi konflik. Lalu ada namanya konflik antar kelompok sosial ya. Ini secara umum antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ya. Nah, kemudian konflik antar generasi, maksudnya dalam hal ini antara generasi muda dengan generasi tua yang kadang-kadang bisa berkonflik juga ya. Dampak yang keempat adalah berkurangnya solidaritas kelompok ya, atau kebersamaan dalam kelompok. Karena melalui persaingan misalnya, solidaritas itu bisa retak. Solidaritas bisa berkurang karena terjadi persaingan di antara kelompok tersebut, begitu ya. Di antara anggota dalam suatu kelompok. Katakanlah dalam kelompok tertentu ada persaingan untuk mencapai jabatan sebagai ketua kelompok, katakanlah. Sehingga persaingan yang terjadi itu bisa berakibat pada solidaritas yang semakin berkurang, kebersamaan, kekompakan yang semakin berkurang ya. Nah, demikian mengenai pembahasan kita tentang dampak positif dan dampak negatif mobilitas sosial. Sekarang kita lanjut subtopik kita berikutnya, yaitu pluralitas masyarakat Indonesia.
Pluralitas masyarakat Indonesia bisa kita artikan sebagai keanekaragaman dari masyarakat Indonesia. Istilah lain yang sering juga digunakan adalah multikultural. Dari arti katanya saja, multi artinya banyak ya, sedangkan kultural artinya budaya. Jadi multikultural artinya budaya yang beragam yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Nah, multikultural atau pluralitas dari masyarakat Indonesia bisa kita kaji melalui yang pertama perbedaan agama, ya, kemudian perbedaan kebudayaan, banyaknya kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia, kemudian perbedaan suku bangsa, ya, ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat, perbedaan jenis pekerjaan atau profesi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hari ini yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini hanya perbedaan agama ya. Untuk perbedaan kebudayaan, suku bangsa, dan pekerjaan kita akan bahas di video berikutnya ya. Nah, kita bahas perbedaan agama di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama resmi ya, yaitu ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain ke-6 agama resmi ini, terdapat pula aliran kepercayaan di Indonesia yang hingga saat ini juga masih banyak penganutnya, terutama di perkampungan ya, seperti ada aliran kepercayaan Sunda Wiwitan yang dianut oleh sekelompok masyarakat Sunda ya. Ada aliran kepercayaan Kejawen yang dianut oleh masyarakat Jawa. Ada aliran kepercayaan Kaharingan yang dianut oleh warga suku Dayak di Kalimantan ya. Ada aliran kepercayaan Parmalim atau Malim ya, yang dianut oleh masyarakat Batak Toba di daerah Samosir, Sumatera Utara. Nah, kita kaji agama Islam di Indonesia, di mana agama ini merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia. Berdasarkan perhitungan bahwa pemeluk agama Islam berjumlah 87,2% dari totalnya ya, yaitu lebih dari 207 juta orang. Hari besar agama Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan tempat ibadahnya adalah masjid. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam, di mana pada hari Jumat semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah di masjid ya. Kita bahas agama yang kedua, yaitu agama Kristen Protestan. Kristen Protestan muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 ya. Nah, di Indonesia sendiri pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 6,9% ya. Hari besar agama Kristen Protestan ada hari Natal, kemudian Jumat Agung, ada Paskah, kenaikan Yesus, Pentakosta ya. Adapun kitab suci yang digunakan adalah Alkitab. Kita lanjut agama Katolik. Katolik merupakan salah satu agama di Indonesia yang juga denominasi dalam agama Kristen ya. Jadi Kristen di Indonesia kadang-kadang disebut Kristen Katolik dan Kristen Protestan ya. Disamakan Kristennya maksudnya ya. Agama ini muncul di Indonesia saat bangsa Portugis sampai di Kepulauan Maluku ya. Orang Maluku pun menjadi orang pertama Katolik di Indonesia ya. Hari besar agama Katolik ya hampir sama dengan hari besar Kristen Protestan, juga ada Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus, Pentakosta ya. Adapun kitab suci yang digunakan adalah Alkitab ya, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu saat ini memiliki jumlah 1,7% dengan Pulau Bali sebagai penganut agama Hindu terbesar di Indonesia ya. Agama Hindu selalu melakukan persembahyangan di pura ya. Penganut agama Hindu memiliki kitab suci bernama Weda ya. Untuk hari rayanya ada hari raya Nyepi, Kuningan, hari Saraswati, dan Galungan. Saat ini jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7%.
para penganut Buddha selalu bersembahyang ke vihara saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak dan Ulambana. Yang terakhir, agama Konghucu. Agama ini berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Saat ini agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,05% ya, dengan kitab suci yang digunakan adalah Sisu Wujing. Klenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu di Indonesia ya. Lalu hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional yang ditetapkan di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Nah, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa buat di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan selamat belajar.